Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita kan sering banget ya dengar soal sabar. Rasanya kita semua udah ngerti lah artinya apa. Tapi gimana kalau cara kita memandang sabar selama ini ternyata keliru? Gimana kalau cara pandang itu justru yang bikin kita lemah? Nah, hari ini yuk kita bongkar dan kita definisikan ulang bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, yang namanya cobaan dalam hidup itu kan udah pasti ada, nggak bisa dihindari. Mau itu cuma sebel karena macet di jalan, atau masalah yang jauh lebih besar, semuanya pasti datang. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita bakal kena masalah, tapi gimana cara kita menghadapinya pas masalah itu datang. Nah, biasanya kalau ngomongin sabar, yang kebayang apa sih? Mungkin ini ya udah tahan aja, pasrah aja deh, sambil nunggu badai lawat, ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak? Tapi tahu nggak, cara pandang yang pasif kayak gini tuh bukan cuma ngebatasin kita, tapi seringkali yang nggak ada hasilnya. Ada loh sebuah cara pandang lain yang jauh lebih kuat. Nah, ini dia. Mari kita kenalan dengan konsep sabar. Dan tunggu dulu. Buang jauh-jauh bayangan tentang nunggu pasif tadi. Sabar yang akan kita bahas ini adalah sebuah strategi. Strategi yang proaktif, yang dinamis. Ini adalah sebuah pendekatan yang punya dua bagian, yang tujuannya bukan cuma buat bertahan, tapi untuk memenangkan pertarungan melawan kesulitan. Jadi, gimana sih formulanya? Gampang kok. Ada dua pilar utama. Pilar pertama, penerimaan radikal. Maksudnya, kita terima dulu situasinya dengan lapang dada. Anggap ini sebagai sebuah ujian. Sesuatu yang mungkin di luar kendali kita saat ini. Oke? Itu bagian penerimaan. Tapi, nah ini yang paling penting. Ini yang bikin beda. Pilar kedua adalah ikhtiar atau usaha proaktif. Kita nggak berhenti di menerima aja. Kita langsung bergerak, aktif cari solusi. Nah, kombinasi dua hal inilah yang jadi kunci pengubah permainan. Coba kita bandingin deh biar lebih jelas. Di satu sisi ada sabar yang nggak efektif. Pola pikirnya begini, udahlah pasrah aja, nggak ada yang bisa dilakuin. Ujung-ujungnya apa? Ngeluh terus, ngerasa putus asa. Nah di sisi lain ada sabar yang proaktif. Pola pikirnya, oke, aku terima ujian ini. Sekarang apa langkah pertama yang bisa aku ambil buat cari solusi? Beda banget kan? Satu menyerah pada keadaan, yang satu lagi justru mengubah keadaan jadi kesempatan untuk bergerak dan jadi lebih baik. Terus seberapa penting sih konsep ini? Coba tebak, di dalam Al-Quran, kata sabar dan turunannya itu disebut bukan 10, bukan 20, tapi lebih dari 90 kali. Wow, ini nunjukin kalau ini tuh bukan sekedar saran baik. Oh sabar ya, bukan. Ini diposisikan sebagai sebuah prinsip yang ya wajib bagi siapapun yang mau sukses. Sukses di dunia dan juga di akhirat. Terus, apa imbalannya buat orang yang bisa menerapkan strategi dua langkah ini? Jawabannya ada di kutipan ini. Ganjaran mereka akan diberikan tanpa batas. Coba bayangin, tanpa batas. Artinya balasan itu nggak bisa dihitung pakai kalkulator. Ini bukan kayak kamu sabar sekian, dapatnya sekian. Bukan, ini tuh keuntungan yang berlipat-lipat, jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Dan hasilnya itu bukan main-main. Lihat deh, apa aja yang dijanjikan. Kita nggak cuma ngomongin soal ya sekedar selamat dari masalah. Bukan, kita bicara tentang mencapai kepemimpinan, meraih kemenangan atas kesulitan, mendapatkan kesuksesan dan keberuntungan, bahkan dilindungi dari mara bahaya sampai dapat sambutan khusus dari para malaikat di surga. Jadi, poin utamanya jelas banget ya, sabar itu bukan soal bertahan, tapi soal menang. Oke, teori udah cukup. Sekarang biar lebih ngena, kita lihat contohnya langsung dari kisah-kisah yang luar biasa. Biar kita tahu gimana cara kerjanya di kehidupan nyata. Kisah pertama kita, ini soal pengkhianatan, ketidakadilan, tapi juga soal kemenangan yang gemilang. Coba deh Anda bayangin sejenak. Dikhianati sama saudara sendiri, terus dibuang ke sumur, belum selesai, dijual jadi budak di negeri orang. Terus difitnah dan dipenjara bertahun-tahun untuk kejahatan yang gak pernah dilakukan. Gila kan? Setiap tahap dalam hidup Nabi Yusuf ini ujiannya kayaknya mustahil banget buat dilewatin. Tapi di setiap titik terendah itu, beliau selalu menerapkan strategi dua langkah tadi. Menerima ini sebagai ujian, sambil terus proaktif, gak pernah putus asa cari jalan keluar. Nah, ini dia rahasianya. Sabarnya Nabi Yusuf itu bukan sabar yang pasrah nunggu nasib. Sabarnya itu aktif, dan yang paling penting digabungkan sama keteguhannya memegang prinsip, atau yang kita kenal sebagai takwa. Dia nggak pernah nyerah sama keadaan, nggak pernah juga mengorbankan nilai-nilainya demi jalan pintas. Justru kombinasi maut inilah yang akhirnya mengangkat dia dari dasar penjara ke puncak kekuasaan. Kalau tadi kisah Nabi Yusuf itu soal ujian dari sisi sosial, soal ketidakadilan dari orang lain, kisah berikutnya ini levelnya beda lagi.
Ini soal kehilangan yang sifatnya pribadi dalam skala yang jujur susah banget kita bayangin. Ini adalah sebuah kelas master tentang ketahanan. Coba kita lihat lini masa yang luar biasa ini. Selama 20 tahun, Nabi Ayub hidup dalam berkah yang melimpah, sehat, kaya raya, punya 12 anak laki-laki, kehidupan yang sempurna. Lalu hanya dalam 3 hari saja, semuanya lenyap. Ke-12 anaknya meninggal, seluruh hartanya habis, dan tubuhnya diserang penyakit parah. Tapi selama 18 tahun setelah itu, 18 tahun, beliau tetap teguh dalam kesabaran dan keyakinannya. Dan hasilnya, imbalannya, bukan cuma dikembalikan seperti semula, tapi dilipat gandakan. Semuanya. Ini pelajaran penting banget, buah dari kesabaran itu bisa jadi jauh lebih besar dari apa yang pernah hilang. Dan semua kisah tadi itu berakar pada janji ini. Janji yang jadi inti dari pola pikir sabar. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatiin ya, ayatnya bilang bersama, bukan setelah. Ini bukan harapan kosong, ini sebuah kepastian. Artinya, kemudahan itu nggak nunggu kesulitan selesai dulu. Dia ada di sana, barengan sama kesulitan itu. Kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita tahu janji itu ada, kalau kita tahu kemudahan itu pasti datang, kenapa ya kita sering banget panik dan putus asa pas lagi susah? Kenapa reaksi pertama kita seringnya begitu? Mungkin karena kita lupa. Kita lupa kalau sabar yang sejati itu adalah sebuah tindakan, bukan sekedar duduk diam pasrah menunggu. Dan disinilah konsep sabar ini jadi super praktis buat kehidupan kita sehari-hari. Karena sabar itu arenanya ada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. Maksudnya, punya disiplin buat terus lakuin hal yang benar walaupun rasanya berat. Kayak sabar belajar buat ujian, sabar kerja keras, sabar buat ibadah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Ini soal kekuatan buat nahan diri dari godaan. Dan yang ketiga, baru deh sabar dalam menghadapi musibah. Ini soal ketangguhan kita pas menghadapi cobaan hidup. Jadi, ini tuh kerangka kerja buat semua aspek kehidupan kita. Jadi kesimpulannya apa? Gini deh, jangan lagi anggap sabar itu kayak tombol darurat yang baru kita pencet pas lagi ada krisis aja. Bukan. Coba deh mulai sekarang anggap sabar itu sebagai sistem operasi hidup kita. Sesuatu yang jalan terus di belakang layar setiap hari. Dia yang membangun disiplin kita, kekuatan kita, ketahanan kita. Supaya apa? Supaya kita bukan cuma bisa selamat dari badai kehidupan, tapi juga bisa berjaya di dalamnya. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah pekerjaan rumah. Coba deh sekarang. Pikirin satu aja tantangan yang lagi Anda hadapi. Nggak peduli besar atau kecil. Nah, gimana kalau daripada cuma nahan atau bertahan, Anda coba pakai strategi 2 langkah tadi. Pertama, terima dulu situasinya sebagai sebuah ujian. Terus, langsung tanya ke diri sendiri. Oke, apa satu langkah proaktif paling kecil yang bisa aku lakuin sekarang juga? Coba deh lakuin itu. Jawaban yang Anda temukan bisa jadi bakal mengejutkan Anda sendiri.